Video tersebut itu jelas bukan suatu video rekayasa, ya, tetapi masih memang merupakan potongan, potongan dari yang sebetulnya, ya, mungkin dari the whole story-nya, ya, dipotong. Jelas kalau pemotongan di sini karena yang dilihat adalah untuk membuat mengetengahkan pada sisi yang sifatnya adalah karena ada kelihatannya suatu anggota tubuh yang nggak patut lah, ya, yang intimnya di situ. Karena memang tidak ada suaranya, tentu itu jadi masih belum ketahuan itu siapa lawan bicaranya, ya, karena dari konten tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi itu juga memang adalah merupakan video dari chatting. Ya, saat bukan chatting dalam arti ada lagi video call. Kalau dibilang seberapa mirip, ya, jangan compare orang lagi video call tanpa makeup dengan dimiripkan dengan orang yang banyak di video di berbagai konten yang ada di internet yang sudah bermakeup. Jadi kalau dilihat seberapa miripnya adalah tentu dari seperti alis mata, ya, dan kemudian beberapa anggota tubuhnya. Bentuk dari areanya dia, area intimnya dia, itu kalau dilihat dilakukan komparasi dengan yang lainnya itu ya sesuai. Ke Korea untuk saat ini belum ke sana karena visanya belum. Terus Arhan juga mau balik bulan ini juga, akhir bulan, jadi buang-buang waktu kalau misalnya aku sana terus balik lagi bikin visa ulang lagi. Jadi mending nungguin di Jakarta aja. Gue nanya kan sama teman-teman gue yang suka selingkuh, ya. Mereka selalu bilang sebenarnya pas dia ketemu pasangannya, si guilty-nya itu sampai ada di bawah. Kayak dia guilty banget sampai dia tuh nggak bisa nelen ludahnya sendiri. Kayak dia tuh kayak udah nggak bisa. Duh, gimana gue mau jujur nanti gue diputusin. Kalau gue nggak jujur gue pusing sendiri. Untuk Kak Rahel sendiri itu hebat banget sih, karena walaupun dia emang tertekan, dilihat dari statusnya di second akunnya yang bisa terekspos juga, tapi dia termasuk sangat berani, kuat. Pokoknya keren sih untuk Kak Rahel, dan pastinya kita selalu support. Percaya selingkuh itu biasanya juga ada kesempatan yang ada, kemudian juga ada mungkin kurang menghargai komitmen perkawinan misalnya, atau ya iseng-iseng senang-senang berhadiah misalnya. Tapi yang jelas biasanya orang selingkuh itu kadang hilaf, ya, karena baru pertama kali, atau memang udah menjadi hobi karena tidak menghargai konsep perkawinan, sehingga dia cenderung merusak perkawinan itu dengan perselingkuhan. Nah, dalam hal ini menurut saya tidak bisa hanya dia yang berubah, tapi menurut saya juga harus ada juga konsultasi couple marriage, ya, konsultasi pasangan, sehingga kita tahu apa penyebab dari seseorang selingkuh. Apakah memang kurangnya komunikasi atau kebutuhan yang lain gitu, sehingga kita bisa bicarakan, diskusikan, dan cari jalan keluarnya. Ternyata Abi, karena kita di Jepang kan, Arhan waktu itu main di Jepang, jadi Abi ngajak Arhan kenalan di situ. Waktu memilih menantu, ya kita nggak milih apakah ini aset bangsa, pemain nasional. Yang penting serius ingin membangun rumah tangga dengan anak kami, dan serius ingin jadi imam yang baik bagi anak, gitu loh. Jadi bukan lihat ini pemain bolanya. Gue yang bikin menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya, ya. Bahkan gue sering banget, mantan gue ini sering banget digodain cewek. Cuman itu pasti akan jadi suatu hal yang toksik saat udah mulai adanya persembunyian atau perahasiaan ini, gitu loh. Lo lebih menerima selingkuh yang one night stand atau yang nggak pernah ngapa-ngapain tapi chatan, teleponan, dan gitu-gitu? Lebih sakit mana deh? Mau gue jujur, chatan, teleponan, komunikasi intens. Iya. Artinya pakai perasaan. Hak dia juga, ya, sebagai yang sedang dibicarakan. Kalau ada omongan-omongan beberapa akun yang kelewatan dan belum tentu kebenarannya juga, karena belum dicek dari kepolisian dan lain-lain, tapi ngomongnya sudah terlalu berlebihan, ya wajar aja mungkin dilaporkan gitu, karena ya kita bebas berpendapat. Cuman ketika terlalu berlebihan dan kadang-kadang bahasanya terlalu over, ya mungkin wajar aja untuk
orang seperti dia gitu ya, yang jatuhnya public figure, selebgram yang melaporkan. Aziza Salsa gugat cerai Pratama Arhan. Ini kata Pengadilan Agama Tigaraksa. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Aziza Salsa dikabarkan membawa dampak pada bahtera rumah tangganya bersama pemain sepak bola Pratama Arhan. Benarkah Aziza Salsa menggugat cerai Pratama Arhan? Pengadilan Agama Tigaraksa buka suara perihal kabar tersebut. Kami memastikan bahwa kediaman dari saudari Aziza Salsa masuk dalam wilayah Tangerang Selatan. Maka dari itu secara otomatis gugatan perceraian masuk ke dalam wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, Banten, ucap PLH Pentera PA Tigaraksa Naili Ifada, dikutip dari channel YouTube Wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa. Karena wilayah PA Tigaraksa ada dua, yaitu di Kabupaten dan Tangerang Selatan. Jelasnya lagi, Naili menyebut gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat yaitu atas nama Nurul Aziza Rosiade atau dikenal dengan nama Aziza Salsa di PA Tigaraksa telah diperiksa oleh pihaknya secara online maupun mendaftarkan secara langsung ke kantornya. Kami sudah melakukan pemeriksaan ke bagian pendaftaran baik secara langsung maupun secara online atau sistem e-court, ungkapnya. Namun setelah kami memastikan, maka sampai saat ini belum ada pendaftaran gugatan perceraian baik atas nama Pratama Arhan maupun dari istrinya, tegasnya. Menurutnya apabila gugatan perceraian yang diajukan dari pihak laki-laki, maka gugatan perceraian tersebut cerai talak. Kalau cerai talak itu berarti dari pihak laki-laki, dalam hal ini adalah Pratama Arhan yang mengajukan. Tetapi kalau cerai gugat itu dilakukan pihak perempuan, lanjutnya. Kalau dalam gugatan harus dicantumkan nama asli dan bisa dilakukan melalui kuasa hukum yang sudah ditunjuk, tandasnya. Sebelumnya berembus kabar Aziza Salsa bakal menggugat cerai suaminya Pratama Arhan. Kabar itu beredar melalui hasil screenshot yang beredar di media sosial. Salim selingkuh sama Zize. Sekarang Zize lagi mengurus cerai. Rachel mengetahui saat di wedding orang gede banget. Ada Dian Sastro gitu, dikelilingi banyak banget orang pas tahu Salim selingkuhnya sama Zize, tulis isi percakapan tersebut.